Ya, jangankan manusia biasanya, ulamanya banyak yang kesetanan. Ini enggak, bicaranya sembarangan. Itu gara-gara apa? Mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah setannya? Dia dihadapkan kepada pangkat, jabatan, kedudukan, dan harta di depannya, sehingga dia melupakan ilmu yang ada di belakangnya untuk membawa dirinya ke surga. Itu ulamanya. Nah, bagaimana kita? Ukur-ukur sendiri sudah. Siapa yang kuat akan menjaga kamu itu ketika kamu pulang, ketika tidak bersama Habib di sini? Tidak ada yang menjaga. Nabi Muhammad tidak menjaga sahabat. Nabi Muhammad tidak menjaga siapapun saja. Dan aku bukan penjaga, katanya. Aku hanya menyampaikan, ya, membawa kamu kepada tariqah jalan dengan keimanan yang ada pada dirimu. Angkatlah, ya, angkatlah jiwamu, angkatlah rohmu untuk bersama-sama patuh kepada Allah, ya, dengan mengikuti ajaran agama Islam yang sempurna. Kalau tidak, kamu terbawa oleh arus globalisasi informasi dan syaitaniyah. Naudzubillah. Sudah setan masih ada hawa nafsu lagi. Allah. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Aku jadikan indah untuk manusia cinta kepada syahwat, kepada wanita, pangkat, harta, kedudukan, ya, jabatan, kepada apa? Ternak, kepada pertanian, sawah ladang, istana-istana, dan sebagainya. Itu memang dibuat seperti Allah, dibuat indah dunia itu, sehingga mereka terbawa. Karena dibuat indah, tambah setan. Iya, setia benar. Kunci nak anda kalau mana buat dunia dia, beri besar ya. Beri besar juga. Noro atau lebih kaya noro. Iya. Noro bahaya noro. Kenapa? Karena tak kuat iman, tak kuat Islam. Kalau kuat, dah kira mau. Berat sekitar lu jaga. Akhirnya enggak. Kenapa? Karena yang di hadapan itu bukan dunia, tapi akhirat bagi orang yang beriman. Orang beriman itu yang di depan itu adalah akhirat. Ya, kalau manusia yang di depan itu adalah dunia, di belakang akhirat. Itu tak ngalen, kayak bunyi loh, melak mata langsung. Buangin. Orang pun melak mata sepuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah HP lah. Contoh kengak-kengain. Mun bian juga tedung pas arah ke HP. Nah, bian ni condong kita dunia. Mun bian juga tedung melak mata pas ngalak wudu. Nah, roh berarti ingat Allah. Coba periksa. Ya. Kalau dipanggil orang tua, Yanto, tak ngakin. Ya, boleh orang tua setengah mati. Mun HP munyi, hata tedung, melak mata, kalah. Oh, halo. Astagfirullah. Itu terbawa sudah, terbawa. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala amur dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat saya muliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat berkumpul di pondok kita, pondok pesantren Minhajus Sa'adah, dalam rangka bersama-sama menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Al-Qur'an, dengan harapan
agar iman dan takwa kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyafaati oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjalani dengan kekuatan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikut ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya orang yang memiliki kepercayaan tanpa ragu bahwa apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang percaya adalah penting untuk kehidupan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Panggilannya wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada orang-orang, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu berhubungan dengan manusia seluruhnya. Tetapi ini berhubungan dengan orang-orang yang beriman. Jadi manusia yang beriman dengan manusia yang dianggap bahwa dirinya manusia lain. Himbauannya lain. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, wahai manusia yang beriman, atau wahai manusia, itu beda. Kalau wahai manusia belum tentu beriman. Tetapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, artinya manusia yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian semuanya ke dalam ajaran agama Islam secara sempurna. Jadi kalau mempelajari ayat ataupun kandungan serta tafsir Al-Quran ini tidak hanya dengan terjemah. Kalau terjemah itu seakan-akan Islam yang penting syahadat, yang penting sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya sudah selesai. Tetapi di luar sana dia tidak menggunakan akhlaknya Islam, akidahnya Islam, amaliyahnya Islam. Kadang-kadang orang itu kalau tidak mengerti tentang masalah fisil mikafah, ngaji terus-terusan, selawat terus-terusan, tapi perbuatan di luar majlis dia berbuat sesuatu yang menurunkan murka Allah, itu artinya tidak masuk Islam secara sempurna. Karena itu Allah menyatakan, kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, masuklah kamu ke dalam Islam, jangan pilih-pilih taat, jangan pilih-pilih maksiat. Apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintah oleh Rasulullah, ambil, lakukan, laksanakan dengan mencari ridha Allah. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan tanpa berkomentar. Tak usah ngomong-ngomong, tinggalkan saja. Gampangnya seperti itu. Kadang-kadang orang Islam sholat waktu iya, tapi di pasar curi timbangan. Jadi amaliyahnya tidak Islam. Ada orang pergi pengajian dan sebagainya, tapi di luar menipu, di pasar menipu, ya, mencuri timbangan, mencuri ukuran, di kantor korupsi, manipulasi, KKN. Islam itu, iya Islam. Nah, Islam yang seperti itu Allah tidak mau. Islam itu secara kafah. Karena itu kalau kamu beriman tentang ayat-ayatku ini, jangan nanggung-nanggung jadi orang Islam. Kalau kamu perkataannya bagus tentang masalah akidah, masalah tauhid, masalah zikir, masalah salawat, jadikan zikir semuanya ini. Ya, matamu, pendengaranmu, gerak-gerikmu, langkah-langkahmu, niatmu, semuanya berzikir dan berselawat kepada Rasulullah. Artinya apa? Senantiasa taat, walaupun kamu di luar pengajian, walaupun kamu di luar musalla atau masjid-masjid Allah.
Jangan hanya di masjid kita berzikir, tapi di luar tidak berzikir. Di masjid kita berzikir, ingat Allah dengan zikir, ingat Allah, takut kepada siksanya, tetapi di luar seenaknya. Ini bukan pengajian, ini sudah. Sekarang waktunya di pasar. Sekarang waktunya jual kambing, jual apa? Jual ayam. Harus mencuri timbangan. Kalau kambing ini punyanya orang, disuruh jual, saya mau jual lebih mahal, supaya banyak. Nah, dan sebagainya. Nah, seperti itu Allah dah suka. Ya, kalau kepada orang beriman, ya, berbuat seperti ini, Allah tidak menyukainya. Ya, makanya tidak dikatakan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang muslim ada yang sholatnya bagus, sholawatnya bagus, tapi di luar itu tidak berpengaruh. Di dalam mengislamkan perkataannya, banyak ghibah, banyak fitnah, banyak namimah, banyak ngerumpi, tak ngocain orang, hina orang, menjilat, memfitnah, namimah, ghanimah, macam-macam namimah, ghibah, itu perbuatannya mereka yang Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, Islamlah, masuklah kepada Islam yang sempurna. Jangan seperti orang jangan seperti orang Yahudi. Yahudi itu mengambil sebagian yang dapat menunjang aktivitas hidupnya, baik itu ibadahnya atau muamalahnya, tetapi menyingkirkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh hawa nafsunya. Jadi kalau yang cocok diamalkan, yang tidak cocok ditinggalkan, bahkan dirubah dengan tangan jahil mereka. Makanya Taurat, Injil, Zabur itu sudah tidak bisa dipercaya. Kenapa? Dirubah-rubah oleh pastor-pastor mereka. Dengan apa? Dengan kiat-kiat dan upaya serta mengikuti nafsu yang ada di dalam hati mereka. Nah, tetapi dalam Islam tidak. Umat Nabi Muhammad panggilannya dari Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang yang beriman, kalau kamu benar-benar beriman kepadaku, beriman kepada Rasulku, beriman kepada alam akhirat atau alam akhir, gada dan takdir semuanya, dan beriman kamu ada di surga yang aku janjikan kepadamu, kalau kamu Islam jangan tanggung-tanggung. Seperti tadi, kalau ada jihad, komando jihad, kalau sudah disuarakan, kamu harus berangkat walaupun kamu merangkak. Ya, burung ababil kan kecil, ya, burung ababil. Tetapi karena sebab mengikuti perintahnya Allah, ngambil api neraka itu dilemparkan kepada Abraha dan tentara-tentaranya, mereka hangus semuanya. Makanya jangan dianggap kecil. Burung pipit juga, ya, yang menyiram, ya, ketika Nabi Allah Ibrahim itu dibakar, ya, walaupun burung pipit itu ngambil air, mematikan api, mana bisa burung pipit, banyak-banyaknya burung pipit yang kira bisa, bahkan burung pipitnya akan bisa terbakar kalau di atasnya api. Tapi karena perjuangannya untuk membela Allah sudah nyata, bahwa saya telah membela Nabi Allah Ibrahim, itu burung pipit. Makanya walaupun kamu merangkak ketika sudah ada komando jihad, jangan takut. Karena orang kafir itu lebih takut 1000 kalinya daripada kamu. Karena mereka kalau berperang itu akan menguasai dunia, tetapi bila mana mereka sedikit dan bisa kalah, mereka lebih takutnya setengah mati. Kalau kamu mati jihad, kamu dapat surga. Tapi kalau mereka mati masuk neraka, dan mereka yakin sudah dunia yang tidak dapat, kekalahan sudah jelas, kalau mati masuk neraka. Kenapa harus takut sama orang kafir? Ya, tetapi yang kafir itu bila mana dia memerangi kita, kalau tidak jangan. Tidak ada perang di Indonesia, tidak ada perang sama orang kafir. Tapi kalau mereka memaksa, menindas, nah lain lagi. Ya harus kita perangi. Kalau tidak jangan.
Kalau di Israel wajib. Kalau Habib di Israel, aduh, angkat senjata. Ya, angkat senjata. Tidak perlu takut, karena mereka lebih takut daripada kita. Ya, walaupun makanya orang-orang kafir Israel itu kalau punya apa, rudal itu harganya miliaran-miliaran yang diekspor dari Amerika dan sebagainya. Ya, kenapa? Takut mati dia. Kalau tembak belum jedor satu. Oh, bisa mati dah. Makanya orang Islam ditakut-takuti dengan rudal-rudal. Sementara orang Islam tidak takut. Kenapa? Kalau mati syahid. Memang dicari mati. Kenapa harus takut dengan rudal? Karena jihad itu mereka takut. Bukan karena sebab senjatanya. Ya. Oleh karena itu, monggo. Ya. Jihad sekarang itu jihad dengan melawan hawa nafsu, melawan setan-setan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi setan itu tidak mau berhenti untuk menghasut iri dengki terhadap kita yang Islam beriman kepada Allah. Kalau kamu tidak tanggung-tanggung masuk kepada kelompok orang yang masuk kepada Islam secara sempurna, setan pun juga takut sama kamu mendekati. Ya, katanya setan, aku lebih takut kepada orang alim yang tidur daripada orang yang bodoh dia melaksanakan sholat. Orang bodoh yang sholat itu lebih aku senangi daripada orang yang alim tidur yang aku takuti. Alim tedung orang alim maca Rabbi a'udzubika min hama'a. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika Rabbi ayyadurun. Atau baca apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Hidup dan matiku aku serahkan kepadamu. Takut ya setan mau masuk sana. Percuma menggoda. Hidupnya dia minta perlindungan kepada Allah. Matinya minta perlindungan kepada Allah. Digoda. Percuma digoda. Tetap dia dalam keadaan iman, tetap masuk surga. Tapi kalau orang misalkan bodoh, minta kepada Allah, bersujud kepada Allah, kadang-kadang Allahu Akbar puru enga, kapan ketunyana, kepangkatna, kejabatna, kadang ditinggalkan semua aktivitas untuk akhirat. Itu bagi orang yang condong kepada hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang beriman ini, ya, kalau mau jadi sempurna Islamnya, jangan tanggung-tanggung. La yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an bima ji'tu bih. Tidak dianggap kamu itu beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, jika hawa nafsumu tidak ditundukkan dengan apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selama kamu berpegang teguh kepada kitabullah dan Sunnah, berarti dengan ini kamu sempurna Islamnya. Ketika sempurna, ada bisikan, kamu tahu ini bisikan setan atau bisikannya malaikat. Tahu. Ini pandangan rahmat apa pandangan jahat? Tahu. Ini hati buruk apa hati bagus? Tahu. Ini perbuatan buruk atau perbuatan jelek? Tahu. Seperti itu. Kenapa? Sempurna. Penglihatannya sempurna. Penglihatan matanya sempurna. Penglihatan hatinya sempurna. Pendengaran telinganya sempurna. Pendengaran hatinya sempurna. Sehingga bisa paham. Tetapi kalau masuk Islam cuman casingnya saja, KTP-nya saja, disuruh sholat tidak mau, itu bukan Islam. Tak masuk kepada iman. Sebenarnya aslim taslam itu masuk Islam kamu selamat. Ketika kamu selamat masuk secara sempurna. Seperti itu. Jadi jangan hanya Islam casingnya atau KTP-nya. Ya. Ibadahnya sesuai dengan kitabullah dan Sunnah, amaliyahnya sesuai dengan kitabullah dan Sunnah, akhlaknya juga sama
sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Jika orang yang artinya mengerti tentang Islam tapi masih mulutnya kacau, bangsat dia, curun dia, pate dia, kebun dia, itu berarti tidak Islam, itu tidak iman secara sempurna. Kalau di pengajian itu betul-betul orang itu ngerti tentang masalah akhlak, nah dibawa di luar pengajian, Islamkan lesanmu, Islamkan matamu, Islamkan pendengaranmu, Islamkan hatimu, Islamkan tangan dan langkah-langkahmu, sehingga menjadi sempurna bahwa kamu itu betul-betul orang Islam yang beriman kepada Allah. Jangan ibadahnya bagus tapi muamalahnya tidak bagus. Seperti kepada orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami, suami istri, bapak ibu terhadap anak, anak terhadap kedua orang tua, mertua, paman. Ya, tidak ada kata-kata tidak baik. Semuanya baik. Kenapa? Islam itu semuanya baik. Makanya suruh masuk, jangan nanggung-nanggung. Masuklah kamu ke dalam ajaran agama Islam yang sempurna. Bila mana tidak, jangan hanya casingnya saja. Casingnya bagus, HP-nya isinya jelek. Ada orang dia dorong mobil, ya dorong itu, Pak dorongkan, dorong setengah mata dia diodi. Ternyata ngocak saya dorong itu. Pak, kok tidak bisa hidup Pak? Coba saya buka lihat mesinnya. Tak tahu nah, mesin jahit. Mesin jahit, mesin mobil. Baju bisa jalan. Ya seperti itu. Jadi mesinnya mesin Al-Quran, hatinya hati Al-Quran, pikirannya pikiran Al-Quran. Positifkan semua pikiranmu dan hatimu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kamu dianggap beriman. Kalau tidak, itu casingnya aja. Ya. Sama dengan orang misalkan, ya duduk seperti ini. Duduk ngajar, ya. Ada orang pakai di sini, ada orang misalkan begini, pakaiannya begini, ya. Semua. Tapi yang 10 orang tidak alim, satu yang alim misalkan. Kira-kira ya apa? Menurut kamu? Kalau dia berbicara ketahuan bodohnya, kalau dia tidak bicara berarti tidak kelihatan. Seakan-akan yang berbicara pintar itu ya tidak lebih pintar daripada orang diam, walaupun dia bodoh. Kenapa? Karena ketahuan dia pintar atau bodoh karena diam. Makanya kalau tidak bisa bicara baik, diam saja. Kalau tidak bisa berbuat baik, maka diam saja. Ya, itu pentingnya. Jangan di pengajian bagus, di rumah tangga kita jelek. Jangan di pengajian bagus, di tetangga kita jelek. Jangan kita hidup di pengajian ini bagus, di pasar malah jadi penipu. Ya. Di pengajian bagus, tapi kita memimpin balim. Ya. Sebentar lagi manusia itu akan mati, ya, akan mati. Siapapun saja, yang namanya manusia itu akan mati. Paling enggak 60 sampai 70. Kalau di atas 70 bonus sudah, kan gitu. Tapi jelas mati. Dan mati itu yang ditakutkan kalau kita betul-betul secara sempurna ketika memilih belajar Islam atau mengerjakan Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kalimat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu. Nah, masuklah kalian semuanya ke dalam ajaran agama Islam secara sempurna. Yang namanya masuk itu kalau sudah masuk tidak boleh keluar. Ya. Contoh saja, kalau misalnya kamu sudah masuk, ketika kamu telah bertakbir masuk ke sholat dan di akhirnya salam, jangan sampai kamu keluar, pikiranmu keluar, ojon, belum menjadi anak, pikirannya keluar, padahal kamu tidak bukan sholat. Nah itu masuk. Kalau sudah masuk waktunya sholat. Ketika sholat jangan berpikir kepada yang lainnya di luar, yang di luar sholat. Pikirkan tentang masalah sholatnya.
Ya, seperti itu. Jangan misalkan dalam puasa di tengah-tengah keluarga, tapi kalau ke pasar masuk warung. Ada tidak? Nah, itu karena tak masuk kepada apa? Agama yang sempurna. Islam yang sempurna. Akhirnya orang seperti itu tidak terpanggil. Karena yang dipanggil ini adalah orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya kepada agama, ke dalam agama Islam. Fi ini ke dalam. Jadi tidak ada kalau sudah masuk itu ke dalam, ya berarti sudah ngerti seluk-beluk apa yang ada di dalam. Masuklah kamu ke dalam rumah, lihatlah apa yang kamu lihat, makanlah apa yang kamu makan. Ketika kamu masuk, ya apapun saja kamu akan tahu. Kalau ada makan, semuanya yang dilihat bisa dimakan karena sudah dipersilakan. Apa diminum silakan. Kamu akan merasakan nikmatnya, asinnya, manisnya, pahitnya, semuanya akan dirasakan karena kamu masuk. Ketika kamu masuk ke dalam rumah, tidak semuanya yang di rumah itu baik. Ya, tidak semuanya yang di rumah itu enak, tidak semuanya yang di rumah itu lezat. Ya. Di dalam rumah ada apa? Ya. Contoh, ada WC-nya, masih baik. Yang dikeluarkan apa itu? Kotoran. Ya. Ada pakunya, ada batu batanya, ada bantalnya, makanan minumannya, ya, ada sapunya, dan macam-macam. Apa yang dilihat di sana, yang ada di dalam. Jadi kalau kamu masuk akan tahu. Di dalam Al-Quran juga, kalau kamu sudah masuk semuanya akan tahu. Kamu tanya apa? Islam menjawab, Al-Quran menjawab. Mau tanya apa kamu? Bisa jawab. Kamu minta apa? Langsung ada. Dibuka saja. Dibuka gini, tunjuk, baca. Wa ya'buduni min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka yang menyembah selain daripada Allah, maka tidak dapat memberikan madarat kepada mereka bila mana meninggalkannya. Wala yanfa'uhum, dan juga tidak memberikan manfaat bila mana mereka menyembahnya. Kenapa? Karena itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Kalau itu dengan Tuhan, pasti tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat. Kenapa? Bukan Allah. Jelas. Makanya sampai sekarang tidak ada manusia yang berani dan bisa serta dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaku dirinya sebagai Allah. Coba, paling jahatnya manusia di dunia ini Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan tapi tidak bisa mengatakan Allah. Ana rabbukumul a'la. Bukan Tuhan, bukan Allah. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, Tuhan. Ya, mengaku Tuhan. Diakui itu Tuhan. Matahari oleh Jepang diakui Tuhan. Sapi diakui Tuhan oleh orang India, Hindu, Buddha. Ya, dan lain sebagainya. Patung-patung, ya seperti patung Isa dianggap apa? Tuhan oleh Kristen dan sebagainya. Bukan itu Tuhan. Kalau Tuhan itu, ya, yang atau yang dituhankan itu tidak ada yang namanya Allah sampai detik ini, dan sampai kiamat tidak bakal ada orang mengaku dirinya Allah. Walaupun saya bisa, coba, tak bisa, tidak bisa, tidak diberi kekuatan oleh Allah mulutnya untuk mengaku dirinya sebagai Allah.
Kalau kalimat innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, itu firman Allah, bukan aku Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Ya sudah aja. Nyembah jalan apa aja. Nyembah ke siapa? Ke Allah, bukan ke aku yang membaca. Karena innani anallah itu bacaan yang tertulis di dalam Al-Quran, bukan pengakuan manusia bahwa dirinya adalah Allah, bukan. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, tetapi bukan aku, tapi membaca Al-Quran. Tapi kalau ada orang yang mengaku dirinya Allah, sampai kapanpun tidak akan bisa terucap dari mulutnya. Paham? Biar kamu tahu. Kenapa? Karena kalau yang bernama Allah itu hanyalah Allah semata. Paham? Nah, Allah itu sang pencipta manusia. Jelas ya? Nah. Jadi kalau kamu masuk Islam, masuklah. Ajarkanlah, belajarlah dinul Islam secara sempurna. Jangan sepotong-potong. Jangan mengambil sebagian, membuang sebagiannya sebagai orang Yahudi. Sebagaimana mereka Yahudi. Ya. Nah, kalau kamu sudah beriman kepada Allah dan kamu benar-benar masuk Islam secara sempurna, keimananmu dengan Islam itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan himbauan yang kedua, wawunya itu, ketika kamu sudah masuk Islam secara sempurna karena kamu mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sehingga menjadi sempurna Islammu, jangan, dan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Sudah tahu setan sudah tahu setan itu masa dia tahu kalau ada setan? Ada bisikan setan, contoh ya, ada orang bisa marah misalkan ya, ada bisikan, oh minta setia bukan marah, oh hijau-hijau, ujung ngopor, itu berarti nurut setan. Tapi kalau ketika kamu mau marah, sudah sanggup marah dan bisa marah, ini kalau tidak dimarahi nanti akan berulang lagi, lalu kamu diam, saya marahlah untuk maafkan, karena kau terhadap orang penduduk surga yang tidak suka marah. Berhenti marah karena menginginkan tergolong orang-orang yang masuk surga, penghuni surga. Dia tidak marah dan memaafkan manusia yang salah. Itu berarti orang-orang yang berbuat baik terhadap dirinya sendiri dan mendengar seruan Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Jadi memilih dirinya untuk menggolongkan dirinya yang berbuat baik, sebagaimana orang-orang Islam yang masuk secara sempurna dalam Islam. Aku masuk ke sana supaya aku masuk pada golongan orang yang masuk surga bersama mereka. Aku akan berbuat baik. Aku tidak mau marah. Aku akan memaafkan manusia. Aku akan memberikan nafkah. Aku berikan begini. Itu orang-orang yang baik, mengharap kebaikan dari Allah. Orang yang mengharap kebaikan daripada Allah dan dia tidak melampiaskan hawa nafsunya, walaupun dia sanggup melaksanakannya, tetapi dia menahan karena Allah, itulah orang-orang yang mencari ridha Allah. Jangan karena sebab kamu misalkan kuat, kamu bisa, kamu sanggup, lalu melampiaskan semuanya, maka kamu tidak masuk Islam secara sempurna. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang baik, yang ketika mau marah, dia nahan marahnya, masuklah golongan orang baik. Ketika ada orang salah, dimaafkan kesalahan orang lain, karena mengaku dirinya, kalau tidak ada saya, maka kamu tidak bersalah kepadaku. Itu hebat itu, orang hebat. Ya, bukan hebat ketika saya bisa marah langsung marah. Hebat kamu. Kalau tidak, itu setan pada. Orang yang mengompori itu sama.
minal jinnati wan nas. Jadi setan itu masuk kepada manusia dan kepada jin. Nah, karena itu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah-langkah setan? Langkah-langkahnya setan itu tidak akan mau hidup kecuali mereka berupaya supaya dapat mengkafirkan orang Islam. Atau orang Islam itu terus-menerus melaksanakan dosa dan maksiat, atau tidak ingat kepada akhirat, atau hanya mengejar pangkat, kedudukan dan jabatan. Ya, yang ke kanan maksiat, yang ke kiri adalah dosa. Dosa dan maksiat dilakukan, yang dikejar-kejar dunia, yang dilupakan ada di belakang surga. Itu orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Oleh karena itu, bila mana kamu tertarik dengan dunia, bisikan-bisikan dunia, sebagaimana Al-Quran menyatakan, ketika manusia itu berkata tentang masalah kehidupan dunia, yang menyebabkan kamu itu terkagum-kagum untuk mengikuti dan berkelompok friendsesnya, wajhidullah ala ma fi qalbih, dan Allah menyaksikan apa yang dalam hatinya. Kening rela hatinya, kening rela Ibn Murtad bisa dia lah, dia wanita lemah imannya dia, pernah dibisikkan dunia, pernah dibisikkan pekerjaan, keluar pesena, cekik nyaman telepon dia. Itu yang ada hati di tengah orang-orang yang ghillan lil ladina amanu, orang yang punya dengki kepada orang yang beriman. Oleh karena itu jangan duduk dengan mereka, jangan bekerja sama dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan Allah, yang tidak percaya kepada Islam. Jangan duduk dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena mau tidak mau kamu nanti kalau duduk lama-lama dengan mereka, mereka membisikkan tentang masalah dunia, pangkat dan jabatan, lalu kamu teraliensi dari akidah Islamiyah sehingga tidak menjadi kafah, tidak menjadi sempurna Islam. Imanmu tidak menjadi sempurna, bahkan meninggalkan akhirat demi kedudukan dunia. Ini langkah-langkah setan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan ketika kamu sudah mengerti Al-Quran dan Sunnah. Jelas. Kembang aneka. Namun orang yang tak belajar, bagaimana akan tidak mengikuti langkah-langkah setan? Jangankan yang tidak belajar, yang belajar pun kenapa? Kena bisikan-bisikan setan. Kenapa? Setan itu mengelilingi kita. Dari arah mana? Kanan, kiri, depan, belakang. Ya, artinya orang itu seakan-akan tidak bisa selamat dari kungkungan setan atau bisikan setan. Karena itu Nabi Muhammad tidak rela umatnya terbawa oleh setan. Allah tidak rela kalau hamba-hambanya mengikuti setan. Karena itu masuklah kamu wahai orang beriman kepada ajaran agama Islam secara sempurna supaya kamu tidak terbawa bisikan setan. Itu maksudnya. Tetapi ini tidak, sudah beriman, sudah tahu sudah beriman. Kalau beriman percaya kepada Allah, iya. Tetapi Allah minta jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya, sudah kamu digiring kepada jalan yang benar, jalan yang sempurna kepada Islam keimanan, masih tetap Allah melarang. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena tidak sedikit orang yang beriman itu terbawa, tergiring, tertindas oleh setan. Ajaran setan, bisikan setan. Banyak. Ya, jangankan manusia biasanya, ulamanya banyak yang kesetanan. Ini enggak, bicaranya sembarangan. Itu gara-gara apa? Mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah setannya? Dia dihadapkan kepada pangkat, jabatan, kedudukan, dan harta di depannya, sehingga dia melupakan ilmu yang ada di belakangnya untuk membawa dirinya ke surga. Itu ulamanya. Dan bagaimana kita? Ukur-ukur sendiri sudah. Siapa yang kuat akan menjaga kamu itu ketika kamu pulang, ketika tidak bersama Habib di sini? Dan yang menjaga. Nabi Muhammad tidak menjaga sahabat. Nabi Muhammad tidak menjaga siapapun saja. Dan aku bukan penjaga katanya. Aku hanya menyampaikan
Ya, membawa kamu kepada tariqah jalan dengan keimanan yang ada pada dirimu, angkatlah. Ya, angkatlah jiwamu, angkatlah rohmu untuk bersama-sama patuh kepada Allah ya dengan mengikuti ajaran agama Islam yang sempurna. Kalau tidak, kamu terbawa oleh arus globalisasi informasi dan syaitaniyah. Nauzubillah. Sudah setan masih ada hawa nafsu lagi. Allah. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Aku jadikan indah untuk manusia cinta kepada syahwat, kepada wanita, pangkat, harta, kedudukan, ya, jabatan, kepada apa? Ternak, kepada pertanian, sawah ladang, istana-istana dan sebagainya. Itu memang dibuat seperti Allah, dibuat indah dunia itu, sehingga mereka terbawa. Karena dibuat indah, tambah setan. Iya, setia banget. Kunci nak anda kalau mana buat waktunya dia, memberi besar ya. Beri besar juga. Noro hatta lebih kaya noro. Iya. Noro bahaya noro. Kenapa? Karena tak kuat iman, tak kuat Islam. Kalau kuat, dah kira mau. Berat segitu kalau jaga. Akhirnya enggak. Kenapa? Karena yang di hadapan itu bukan dunia, tapi akhirat bagi orang yang beriman. Orang beriman itu yang di depan itu adalah akhirat. Ya, kalau manusia yang di depan itu adalah dunia, di belakang akhirat. Itu tak ngalen, kayak bunyi melak mata langsung. Buangin. Orang pun melak mata sepuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah HP lah contoh kengak-kengain. Mun mbian juga tedung pas arah ke HP. Nah, mbian ni condong kita dunia. Mun mbian juga tedung melak mata pas ngalak wudu. Nah, roh berarti ingat Allah. Coba periksa. Ya. Kalau dipanggil orang tua, Yanto, tak jadi ngakin. Ya, Lili, tak jadi ngakin. Oke bunyi, kering langsung kalah. Orang cinta dunia. Paham? Oleh orang tua setengah mati. Mun HP bunyi, hati tedung, melak mata, kalah. Oh, halo. Astagfirullah. Itu terbawa oleh arus globalisasi informasi dan syaitannya hawa nafsu dan perasaan. Jadi kalau sudah setan itu adalah musuh bagi kamu, jangan jadikan kawan. Ya, dan setan itu berupa ya manusia dan jin. Jadi setan itu masuk kepada jin dan kepada manusia. Kalau manusia sudah tidak mengajak kepada kebaikan, itu kemasukan setan. Orang yang membangkang kepada kitabullah sunnah atau kepada Islam, itu adalah kemasukan setan atau dikendalikan oleh setan. Karena di jiwa itu ada hati yang tempatnya bagi setan. Hati sanubari. Kalau sanubari itu bahasa Arabnya. Kalau sanubari bahasa Indonesianya. Itu tempatnya bisikan setan. Kalau hati nurani bisikannya malaikat untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Jadi kalau ada bisikan baik, maka itu bisikan daripada malaikat, dan bila mana ada bisikan jelek, maka yakinlah bahwa itu dari setan. Kalau sudah dari setan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, jangan dituruti. Nafsu itu jangan dituruti, kecuali nafsunya kamu bila mana kamu bernafsu untuk melaksanakan sholat, melaksanakan salawat, melaksanakan zikir. Itu nafsu juga. Tanpa nafsu kamu tidak bisa berzikir. Jadi nafsu tak ada nafsu mutmainnah, ada lawamah, ada amaratin bisu.
Nafsu mutmainnah, bila mana kamu berzikir, hatimu tenang. Berselawat, hatimu tenang. Lawamah, bila mana kamu jatuh kepada dosa dan maksiat, kamu cepat taubat kepada Allah. Tetapi bila mana kita berbuat dosa, berbuat maksiat, besok lagi, acecirkan dan mari boleh, atau berbanyak tuh sana, itu namanya lamar besok. Itu yang setan itu. Fanzalatum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka jika kalian semuanya mengabaikan setelah apa yang datang kepada kamu, masalah berita-berita yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ya setelah kamu mengetahui tentang kandungan dan isinya, apa yang diperintah, apa yang dilarang, fa'lamu, maka ketahuilah anallahu azizun hakim, bahwa sesungguhnya Allah itu maha perkasa untuk menghukum manusia yang melanggar syariat, hakim lagi bijaksana bila mana mereka bertobat kepada Allah. Kalau menghukum, siapa yang mau menghalangi hukuman dari Allah SWT? Ya Allah, jangan hukum itu ya Allah, ini orang baik padahal jahat. Mau diterima? Mau diterima? Kira-kira diterima enggak? Ada orang jahat didoakan sama orang baik. Israel jahat sama orang Islam. Ya Allah, Israel itu baik ya Allah, itu hanya membela diri. Ya, menangkan, diterima? Nanti. Kalau ada orang jahat didoakan sama orang baik, maka orang baik itu terbelecok. Makanya orang karamat itu tidak serta-merta karena dia karamahnya, karena kewaliannya yang diberikan oleh Allah SWT, langsung angkat tangan. Benar-benar dilihat, itu patut didoakan apa tidak? Kalau patut itu dihancurkan, hancurkan saja. Kalau patut minta tolong dan doakan selamatkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para wali-wali Allah itu tidak mengangkat tangan, tidak serta-merta karena doanya mustajab, tidak. Paham? Biar kamu paham. Kalau misalkan ini contoh, Beb, doakan Beb, mudah-mudahan saya begini. Ya, tidak tahunya Habibnya itu tahu kalau dianya seperti itu didoakan, malah jadi hancur Habibnya, hancur juga orang yang minta doa. Jadi tidak semua apa yang diminta itu harus digabulkan. Jangan-jangan bila mana digabulkan malah tambah musibah bagi dirinya sendiri. Ada orang sakit, ya, sakit minta doa, ya mana doakan dulu, minta doa. Ternyata ketika dia sembuh malah berbuat jahat. Dia tentang itu aja, pas itu aja gitu. Kan madarat ke Habibnya kan gitu. Jadi walaupun artinya minta doa itu ya, dan tidak dimintakan doa, tidak dimohonkan kepada Allah, atau dimohonkan itu bukan perkara daripada ketentuan daripada sang pendoa, tetapi ditentukan semuanya oleh Allah SWT. Ada yang berdoa tapi tidak keluar. Itu akan keluar. Kalau keluar nanti jadi bahayanya, tidak keluar. Ada seperti itu. Jadi tidak Jadi kalau sudah datang ini ayat ya yang telah menjelaskan kepada kamu tentang masalah takwa, memelihara ketaatan kepada Allah, memelihara diri pada dosa dan maksiat atau siksa Allah SWT, ya, maka ketahuilah bahwa Allah SWT itu maha perkasa, bisa menghukum manusia yang membangkang, dan juga maha hakim, maha bijaksana bagi orang yang Islam yang beriman kepada Allah karena kesempurnaan syariatnya. Hal yanzuruna illa ayatihumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru.
Tiadalah mereka menunggu kecuali datangnya adab Allah kepada mereka dari sebab apa? Dulalin ini awan, apa namanya? Ya, mendung, ya, yang artinya mengumpulkan awan-awan, dan juga turunnya malaikat-malaikat wa qudiyal amr untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka. Jadi kalau misalkan ya seperti Israel, ya mereka menyerang terus, biarin saja. Mereka itu tidak menunggu, sebenarnya tidak menyerang itu, ya, dan juga tidak menunggu kecuali supaya Allah mengadab mereka. Kalau sudah Allah mengadab mereka, diturunkannya hujan, dibelahlah bumi, diturunkannya mereka hancur, berantakan, dilulantakan semua militer mereka. Ketika Allah membuka saja, itu seperti Karun, kan dibuka bumi, masuk tentara Israel, tetap. Mana Israelnya? Kemarin berarti mana sekarang? Ada dah. Di mana? Allah bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Apa itu lebih hebat tidak lebih hebat dari tentara? Ya. Kalau Habib tidak pernah resah dari menghadapi itu, walaupun melihat seperti itu. Ya, karena ada Allah, kita bersama Allah, dan juga kita tidak serta-merta memohon kepada Allah, kecuali permohonan itu bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jelas. Nah, kalau misalkan diwawancarai, bagaimana kamu dengan berangkatnya tentara Garuda 7 ke Israel dari Indonesia? Buat apa? Di sana sudah tidak bisa masuk, di sana sudah begini, ditakut-takuti semua, dilecehkan. Supaya apa? Kembali pulang. Jadi tanyanya kepada orang kafir membela Israel. Kenapa yang ditanya kepada orang kafir, orang Kristen? Ya, percuma kok mau bela Israel. Di Indonesia saja kemiskinan, kelaparan. Ya, kok mau bela, buang-buang uang untuk Israel. Padahal Indonesia itu dulu pertama kali setelah Mesir itu Palestina yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Ya, itu pengakuannya dari Mesir dulu, Arab dulu. Habis itu baru Palestina. Nah, Palestina seakan-akan tidak punya jasa kepada Indonesia. Makanya Indonesia itu punya harus balas jasa kepada Palestina. Kenapa? Kalaupun tidak balas jasa, itu Muslim, al-Muslim akhul Muslim. Jangan masalah negara, ya, jangan karena sebab membalas jasanya, tetapi itu anggap bahwa itu adalah saudara kita. Orang Islam itu, ya, sama seperti tubuh. Bila mana sakit kuping, maka semuanya sakit. Sakit mata, semuanya sakit. Sakit perut, semuanya sakit. Sama. Jadi ada orang Palestina, ada orang Amerika, ada orang Cina, ada orang yang Muslim sakit, habis pakai kapin. Itu Muslim. Kalau tidak peduli, di Indonesia tidak peduli kepada Israel. Buat apa Islam di Indonesia? Kan begitu. Jadi harus ada. Tapi yang berangkat itu bukan orang sipil, yang cari mati. Karena di sana medannya lain dengan Indonesia. Indonesia ngangkat-ngangkat aing sok-sok nyaman, kayak bersih. Di sana ada air tidak ada. Belinya mahal, seperti beli emas itu. Ya. Nah, jadi doa ini lebih tajam, lebih dahsyat daripada senjata-senjata yang dikirim kepada mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah semua urusan itu akan kembali. Nah, ini urusannya bukan urusan kita itu. Bagaimana kita pedulinya? Kalau tidak bisa dengan kekuatan, ya dengan apa? Dengan lesan, suarakan lesan, ya kecam itu apa? Israel itu, enggak di mana Bensos atau dan sebagainya. Terus kalau tidak doa paling ringan ini, paling ringan, sudah punya kekuatan. Contoh kalau kita misalkan seperti ini mau berangkat ke sana, mau apa? Ya, kita tidak terlatih perang, tidak bisa menembakkan senjata,
dan tidak punya biaya. Bagaimana cuaca kita di Indonesia itu enak, di sana panas terik matahari, tidak ada pohon-pohon, ya, batu gersang, rumput-rumputnya tidak ada yang bergoyang, kering semua. Ya, pasir saja, air minumnya tidak ada, listriknya mati. Telkomselnya punya Yahudi, dimatikan semuanya. Kamu mau bicara sama siapa? Nggak bisa. Nah, semaksimal mungkin kalau kamu memang betul-betul ingin membantu mereka, cukup apa yang saya sampaikan tadi. Baca Fatihah 5.000 kali, Qulhuwallahu ahad 1.000 kali. Terus apa lagi? Salawat 5.000 kali. Mintakan kepada Allah agar Allah menghancurkan Israel. Hancur mereka. Kalau Habib tidak banyak ngomong, cuma karena di di pengajian tafsir itu ada yang semangat untuk berjihad atau semangat membela atau bahkan hanya menyampaikan ini Israel, mau apa? Tidak ada manfaat itu, buat resah saja. Ya, tutup aja, matikan. Ya, jadi pengajian tafsir itu hanya untuk pengajian Rebo, pengajian Jumat Kliwon. Itu kembangkan bagaimana bertambah manfaatnya, barakahnya, dan terunduhnya syafaat baginda Muhammad SAW, dan mudah-mudahan doa-doa itu mustajab dan pelajar-pelajar itu bisa manfaat kepada diri kita dan keluarga kita. Itu cukup. Ditambah dengan kalau kita mau membela dengan seperti Ustadz, ya silakan. Kamu fokuskan untuk dirimu membela dengan doa. Dan jihad itu, ya, kalau kamu misalkan disuruh jihad sekarang, tentunya berlatih ketentaraan untuk jihad, berlatih lari, berlatih begini, dan punya keberanian, punya kekuatan mental spiritual, ya, punya strategi untuk berperang, tahu tentang masalah pahala kandungan daripada berjihad fisabilillah. Bukan karena sebab nafsu saja, nafsu tidak kuat. Contoh saja, kalau misalkan orang bernafsu untuk ini, untuk kaya misalkan, tidak kuat. Nafsu untuk punya jabatan tinggi, itu rusak. Berapa banyak orang yang ambisi untuk jadi pimpinan, tidak jadi-jadi. Kenapa? Nafsunya siapa kader? Saya tak tahu, tak detik. Saya mesti lemes lah, sedetik. Kalau mesti lemes detik. Tidak. Nah itu, kenapa? Jangan mengedepankan hawa nafsu. Kalau biasanya orang yang menyelat demi tidak. Biasanya dia kenapa? Karena sambil berpikir bagaimana caranya supaya orang itu tertarik dengan saya. Tidak kelak dia begini. Dianggapnya adab asor, dianggapnya akhlak, tapi strategi akhlak itu yang membahayakan. Ya, untuk jadi strategi pilihan-pilihan itu. Yang menggendeng itu lebih baik. Baca kanjeng Habib Prak, mana selawat, monggo selawat, pas foto direkir, monggo selawat. Ya, teti DPR. Tak tahu apa-apa. DPR pusat kan. Ya. Jadi tak warung selawat ini. Selawat. Foto, ceklek. Pas berdua aja ada tak selawat. Oh, yang saya suruh selawat. Ini yang jadi. Ini saya bicara repot. Cukup, ayo. Pasti mengelola banyak tak ada. Jadi mungkin kita sama aja, tak salah selawat, monggo selawat ya. Apa aja, tak selawat. Allah, teti. Tapi ada sebut nyaman aja tak perlu, dan tak ada gunanya.
Terus jalan aja nih tafsirnya. Hah? Kita ada setong ini. Ya sudah. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ini diberkahi oleh Allah SWT dan memberikan pelajaran bagi kita supaya kita itu hadirnya untuk kajian tafsir tiap hari Rabu itu tidak ada lain niatan kita supaya dapat mengundur ridha Allah SWT sehingga kita tergiring untuk senantiasa belajar memperdalam syariat akidah Islamiyah secara sempurna. Moga akhlak kita bertambah, iman kita tetap diteguhkan oleh Allah SWT, dan kita tidak berucap dan beramal kecuali ucapan dan amal kita amal yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemudahan, syukur, ajarikum Allah al-Fatihah.